Alright, beberapa minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu tepatnya kita mendapatkan tiga bakal calon gubernur di DKI Jakarta. Ahok atau Basuki Padnama yang pertama, yang kedua adalah Bapak Anies Baswedan, dan yang ketiga adalah Agus Yudhoyono, putra Bapak Presiden kita yang kemarin sebelum Pak Jokowi. Nah, ada beberapa hal yang menarik sebenarnya ketika melihat bagaimana ketiga orang ini dicalonkan. Nah, saya akan membahas kemudian hari, tapi untuk sementara ini mungkin saya ingin membahas tentang Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama, salah satu kandidat yang akan kita pilih. Nantinya saya akan mencoba membahas tentang yang lain-lain. Tapi untuk satu kandidat ini mungkin saya ingin mengatakan bahwa how can I not love Ahok? Well, dengan beberapa track record yang sudah dia buat atau track record yang selama ini menjadi gubernur di DKI Jakarta, banyak sekali ada pro dan kontra. Kita kesampingkan kontra yang memakai quote unquote sentimen agama, misalnya dia kafir atau apalah. Let's not talk about that. Nah, yang ingin saya ingin fokuskan di sini adalah beberapa track record dan beberapa komentar-komentar dari calon pemilihnya. The pro kontra di sini adalah yang kontra, terutama yang kontra, selalu mengatakan bahwa Ahok adalah temperamental, terus kemudian kata-katanya kasar, terus kemudian dia bukan leader yang baik. Suka marah-marah kepada anak buahnya, tidak mau tanggung jawab karena selalu menyalahkan orang lain, and so on and so forth. Bahkan ada yang bilang Ahok itu sebenarnya fasis. So, let me try to explain it one by one. Oke. Untuk teman-teman yang mengatakan bahwa Ahok itu kasar, terus kemudian Ahok itu otoriter, suka marah-marah, I'm with you. Ahok memang orangnya begitu. Jadi dalam beberapa teori leadership memang ada yang orang-orang berkarakter itu seperti otoriter. Biasanya otoriter dalam arti selalu mendirect. Bukan berarti dia leader yang bagus. Yang jadi penting adalah apakah dia melakukan tugasnya dengan baik. Saya pernah punya rekan melihat leader yang seperti itu dan sangat efektif. Ada juga yang demokratis, sangat efektif juga. In the end of the day, bagaimana kita comfortable dengan cara kita memimpin. That's one thing to do. Tapi coba kita lihat, apakah dengan kasarnya Ahok, apakah dengan secara otoriter, apakah dengan cara marah-marah, Ahok itu berhasil sebagai gubernur di Jakarta. Saya bisa mengatakan ya dalam arti saya lihat bahwa Jakarta sudah sangat jauh ini perkembangannya dibandingkan dengan gubernur-gubernur yang dulu. Katakanlah dibandingkan dengan zamannya Foke misalnya. Terlihat sekali pembangunan cukup banyak dan juga kemajuan yang cukup signifikan. Terus kemudian kita bisa lihat semua infrastruktur dibetulkan. Terus kemudian dia sangat care terhadap perbaikan jalan, pembersihan sungai. Kita lihat sungainya cukup bagus. Foke dari berapa tahun dia memimpin, bahkan dia kemudian menjadi gubernur setelah bosnya waktu itu. Yang juga pada dasarnya satu ide dengan beliau, tidak terlihat seperti ini. Jadi betul-betul suatu hal yang sangat signifikan bisa terlihat. Jadi saya setuju kalau misalnya kita bilang bahwa Ahok itu otoriter, terus kemudian kasar, terus kemudian suka marah-marah. Tapi kita harus lihat bahwa itu adalah leadership atau cara leader yang dipilih oleh Ahok. Dan dengan cara begitu dia bisa melakukan tugasnya.
which is mungkin kalau menurut saya orang-orang Jakarta memang harus diperlakukan seperti itu sekarang. Nah, dengan cara itu pula Ahok juga bisa menggusur beberapa perkampungan kumuh, juga menggusur perumahan atau rumah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya di Bukit Duri, terus kemudian membongkar rumah seperti itu, terus kemudian di beberapa tempat yang lainnya. Dan dia tidak saja membongkar, ini yang bisa saya katakan adalah bahwa dia memiliki way out atau memiliki solusi terhadap hal tersebut, di mana ini mungkin tidak terpikirkan oleh gubernur yang lain. Dia menyediakan perumahan, dia menyediakan seperti apartemen begitu untuk orang-orang yang sudah digusur. Jadi tidak hanya menggusur, tapi solusinya ada di sana. So, ada juga yang bilang bahwa Ahok fasis. Saya pikir mungkin orang-orang tersebut salah mengartikan bahwa cara dia menggusur dengan memaksa untuk menggusur, kemudian cara dia marah terhadap bawahannya misalnya, itu memang terlihat fasis. Tapi fasis kan betul-betul melakukan sesuatu yang dikehendaki, bahkan tanpa solusi. Ini ada solusinya, dan saya pikir saya belum pernah melihat atau belum pernah menonton beberapa orang yang dipindahkan itu kemudian menyesal seumur hidup, menyesal karena dia dipindahkan. Justru menurut saya ketika mereka dipindahkan, mereka diberi tempat yang lebih layak. Bahkan sebenarnya ketika mereka melakukan atau menduduki area di tempat yang tidak seharusnya di pinggiran sungai misalnya, selain berbahaya, mereka juga merampas hak kita sebagai warga negara DKI, bukan negara DKI, warga negara Indonesia yang tinggal di DKI, untuk mendapatkan air yang sungai yang bersih, kemudian tertata rapi, dan seterusnya. Jadi memang ini dengan caranya Ahok bisa mengembalikan tatanan semula dan juga sekaligus memberikan solusi. Fasis? No, I don't get it. I don't believe that he is fasis. So that's the thing. Ada juga yang mengatakan, ini ada beberapa orang yang mengatakan apa nggak ada cara lain, misalnya katakanlah kampung bersusun. Salah satu, saya nggak tahu ini kalau nggak salah saya pernah baca di satu artikel bahwa seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendesain sesuatu, mereka mengatakan bahwa kenapa nggak kampung susun aja, sehingga mereka tidak pindah ke tempat yang asing. Mereka tetap ada dalam suasana perkampungan dan lain-lain. So basically he tried to preserve the normalities sebagai orang kampung. Menurut saya kalau memang itu tujuannya, saya pikir itu bukan tempatnya. Kalau memang kita mau preserve heritage misalnya, kita bikin kampung di satu tempat, misalnya kampung Betawi atau seperti di Singapura ada Little India, ada those kind of things, it will be very good untuk di Jakarta. Tapi kita juga harus tahu tempatnya ada di mana yang proper, yang baik, dan sanitasinya yang baik, sehingga semuanya tertata rapi. Kemudian juga ada beberapa LSM yang mencoba untuk menggagalkan perpindahan ini misalnya. Saya lihat harusnya dengan dipindahkan mereka ke rumah susun yang lebih layak, sanitasi lebih bersih, lebih aman, dijaga hansip atau security, harusnya mereka senang karena tugas mereka harusnya sudah selesai di kampung tersebut. Ya, pada saat kampung itu kumuh, mereka harusnya mendapatkan perhatian, mendapatkan pertolongan dari teman-teman LSM. Tapi begitu dia nyampe rumah susun, pertolongan dan kemudian juga
perhatian dari LSM harusnya berubah lebih ke arah pendidikan misalnya dan seterusnya. So, menurut saya sudah betul bahwa mereka harusnya pindah dari itu, dan Ahok melakukannya dengan cara yang dia comfortable. Dan ini juga masalah ini tidak pernah terselesaikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Ya memang harus begitu. Mungkin harus begitu caranya. Alright, terus kemudian kalau misalnya kita mengikuti sidang Pak Sanusi yang ketangkap oleh KPK dan kemudian sekarang disidangkan, Anda akan tahu bagaimana Ahok membela rakyat Jakarta untuk mendapatkan haknya, untuk mendapatkan misalnya di reklamasi Jakarta, dia sedang membela hak kita untuk mendapatkan tambahan dari pendapatan tambahan dari reklamasi tersebut 15%, di mana gubernur sebelumnya itu quote unquote menghilangkannya. So really you will see that he's really working very hard for us. Nah, saya nggak ngerti kalau misalnya ada orang bilang bahwa no, Ahok is jelek dan segala. Di mana jeleknya? Di mana? Paling juga mengatakan bahwa paling banter adalah Sarah yang diomongin, terus kemudian sifat-sifat yang tadi. Yang menurut saya boleh saja tiap orang punya sifat-sifat yang tadi untuk leadership yang tadi, yang leadership style yang dipilihnya, asal dia melakukan tugasnya dengan baik. Nah, kita sebagai warga negara atau warga Jakarta juga memiliki hak untuk mengingatkan, hak untuk istilahnya menjaga bahwa beliau tidak melewati batas. So kesimpulannya saya bilang, well, Ahok is a very good candidate. Saya pikir dia akan punya chance yang sangat besar untuk menang. Tapi dengan adanya dua kandidat yang nanti akan saya jelaskan kemudian, kemungkinan saya bisa bilang bahwa Ahok mungkin lebih tipis, lebih berkurang kemungkinannya atau chance-nya untuk menjadi gubernur, atau votingnya mungkin akan berpindah ke kandidat lain karena beberapa orang yang menjadi calon gubernur itu juga cukup berbobot. Tapi kalau hanya saja yang maju adalah Haji Lulung atau si Yusril Isra Mahendra, pasti dia akan menang. Insya Allah dia akan menang, maksud saya. Alright, sampai di situ. Kalau Anda suka, give a thumbs up. Kalau Anda tidak suka dengan konten ini, Anda kasih thumbs down. Comment, please, and subscribe. Cheers.